sayang. Berhenti. Kenapaan lagi sih? Mas, kenapa, Mas? Mas, kenapa? Aduh. Kamu nggak pernah tahu apa yang aku rasain. Kamu nggak pernah tahu. Jangan bertengkar. Semua yang kamu bilang itu karena kemauan kamu. Kamu nggak peduli apa yang aku rasain. Kamu nggak pernah peduli. Dan bila kita bersama, ku ingin selamanya. Engkau mimpi-mimpiku yang indah, yang selalu ada di setiap mimpiku. Ku ingin selalu Kamu udah siap kan? Udah siap, sayang. Kamu udah janjian jam berapa? Kita janjian jam 8 sebenarnya. Cuman aku pengen ngecek lagi. Aku kan juga tahu sifat kamu tuh yang selalu nggak sesuai ekspektasi aku. Dan aku udah catat beberapa hal yang mestinya kamu kerjain, seperti gaun yang mesti kamu kenakan saat pernikahan kita. Aku inginnya ya sayang ya, di bagian sini itu ada berwarna merah pokoknya intinya. Jadi ini udah dari desainernya, sayang. Jadi nanti gaun aku kayak gini. Ini full pahit berarti ya, sayang ya? Pokoknya gini intinya sayang. Aku nggak mau tahu ya sayang. Pokoknya motif dari baju bagian sebelah sini dan sebelah sini aku inginnya seperti kebudayaan. Aku nggak mau sayang pernikahan kita berdua ini jadi bahan bulian teman-teman kantor aku. Ingat iya, sayang. Itu. Iya, paham. Jadi kamu, kan aku juga udah bilang jangan pakai parfum yang wanginya seperti ini. Aku nggak suka tahu. Sayang, aku udah ganti parfum loh. Ini udah bukan parfum yang kemarin. Aku udah beli lagi, sayang. Ya aku maunya yang wanginya itu agak segeran dikit. Kamu terlalu soft tahu. Iya ya udah nanti aku beli parfum yang lainnya, sayang ya. Maaf, udah. Aku bosen nih ngingetin kamu mulu. Kamu tahu kan sayang, orang-orang di kantor itu semuanya pada perfect. Aku malu jika kamu mau berpenampilan norak maupun memakai pewangian yang gak enak dihirup. Kamu paham kan maksud aku? Iya sayang, aku paham. Aku minta maaf ya. Besok aku beli parfum lagi yang seger, yang lebih enak baunya dari ini ya. Ya seperti wewangian nangka, durian, seperti itu, seger itu. Iya, berarti suka yang harum buah ya, sayang ya. Iya. Besok aku beli yang wangi buah. Ya udah. Mama mana? Mama lagi masak di dapur. Kebetulan nanti mau ada acara di rumah saudara aku, jadi mama lagi bikin kue. Oh ya udah kalau begitu. Jadi kita mesti sekarang secepatnya kita urusin masalah prewedding kita. Tadi apa? Aku juga lupa fitting baju. Iya. Fitting baju. Ingat ya, kamu mesti bisa mengarahkan desainer ini untuk seperfect mungkin. Aku nggak bisa soalnya untuk memberikan masukan kepada dia. Kamu yang harus dominan sama dia. Begini mbak, begitu mbak. Iya, tunangan aku, calon suami aku maunya gini. Iya sayang. Gitu ya? Iya, nanti aku bakalan ngomong kok sama desainernya. Nanti aku kasih tahu desainernya
Kamu pengennya model baju seperti apa, nanti aku kasih tahu. Nanti aku omongin semuanya sedetail-detail mungkin biar nggak keliru ya sayang ya. Bener. Sekarang jam berapa? Udah 7:30 sayang. Ya ampun. Kamu kok nggak ngingetin aku sih kalau kita itu udah terlambat? Iya sayang. Loh, sayang sebentar ya. Barang aku ada yang ketinggalan. Sebentar. Kamu seharusnya dari tadi mempersiapkan semuanya, bukan kamu kerjanya apa sih? Kan aku sudah bilang sama kamu, jangan sampai terlambat dan kamu jangan sampai mempermalukan aku. Cepet Bud. Iya sayang. Udah. Udah bilang, aku nggak suka ya dengan cara kamu yang seperti ini. Iya sayang, maafin aku. Dompet aku ketinggalan. Yaudah yuk kita Sering berangkat. banget melakukan kesalahan deh. Coba seperti aku dong. Perfect, semuanya dipersiapkan secara jelas. Gak lelet seperti kamu. Kamu tuh calon istri gimana sih? Iya sayang, maafin aku ya. Aku lain kali nggak gitu lagi kok. Tapi beneran, dompet aku ketinggalan barusan. Ya udah kita berangkat yuk. Bukannya dari tadi dipersiapkan. Ayo cepat. Iya sayang, sebentar. Ingat, parfum kamu ganti. Iya sayang. Sekalian tuh lipstick, ubah warna ungu. Haus banget ya. Gak punya uang untuk beli air, apalagi beli makanan. Lebih baik aku neduh aja dulu di sini. Allahu Akbar. Susahnya cari rezeki. Mana lagi cuacanya sekarang sangat panas lagi. Bikin dehidrasi diriku aja. Bikin lapar. Lebih baik aku tiduran aja dulu ya, sambil memulihkan tenaga. Sorry bos. Ini bos, ada gerobak di sini bos. Waduh, ada orang, Ge. Aduh, siapa lagi ya? Saya minta maaf. Wah, bos, kok minta maaf bos? Minggirin tuh gerobak. Gerobak kamu itu gangguin jalan kita. Sini. Kamu lihat. Gerobak kamu ini udah gangguin jalan kita. Hampir aja. Betul. Gerobak kamu ini ditabrak dengan kita. Saya kan sama gerobak saya kan ada di pinggir, Mas. Jalanan masih lebar loh, Mas. Kenapa sampai mengganggu tidur saya, Mas? Dengerin ya pemulung ya. Sini kamu. Kamu tahu, anak buahku itu lagi belajar motor. Betul. Jadinya tidak ada satupun yang harus di jalan. Nah, Harus minggir. kalau aku sampai nabrak gerobak kamu yang jelek ini, Astagfirullah. terus kaki aku lecet, patah, kamu mau tanggung jawab atas lukaku?
C. Mas, Balik aja gerobaknya, C. Balik, C. Mas, Balik, C. Mas, Terus balik, C. Mas, Balik, C. Mas, Terus, C. Mas, Terus, C. Balik, C. Mau diapain Balik, terus, C. gerobak saya, Mas? Astagfirullah. Mas, Mas. Udah. Nih, rodanya jalan kan? Makanya kalau roda jalan itu enak naikin. Hati-hati bos. Bos, kok bos seperti yang belum pernah naik gerobak ini bos? Mas, saya orang susah, Mas. Saya cuma mencari makan, Mas. Kenapa diperlakukan seperti ini, Mas? Apalagi gerobak ini, Mas. Ini aset saya satu-satunya mencari uang, Mas, buat makan. Biar. Makanya gak usah nangis. Tempat umum malu usia. Orang yang di depan kamu itu adalah orang yang paling dihormati dan ditakuti di desa ini. Nah, Kalau orang yang dihormati tidak akan memperlakukan orang seperti ini, Mas. Saya hanya numpang istirahat sebentar, Mas. Karena saya kelelahan, saya haus, saya lapar. Mas, gini Mas, ya. Aku kasih tahu sama kamu. Kamu bekerja itu seharusnya kamu itu gak usah menghadang jalan. Pekerjaan kamu itu hanya memulung kardus, barang-barang bekas. Gak usah cengeng ya, gak usah cengeng. Mas, Gak usah cengeng. Aku mohon, aku paling gak suka orang yang menangis di hadapanku karena air mata buaya kamu itu tidak membuat aku luluh. Karena air bola mata kamu itu tidak menghasilkan uang. Ngerti? Lebih baik tutup muka kamu. Mas. Aku itu gak mau ya. Seumur umur aku gak mau ngelihat kamu lagi. Mas, saya dari tadi saya di pinggir, Mas. Saya tidak menghadang jalan. Saya cuma numpang istirahat sebentar aja, Mas. Soalnya saya kelelahan, Mas, cari kardus, cari botol-botol bekas. Tolonglah, Mas, jangan perlakukan saya seperti ini, Mas. Berdirikan dia, C. Kamu minta tolong sama bos aku, Sim. Bangun kamu. Bangun kamu. Kamu minta tolong ke bos aku. Mending kamu pulang ya. Minta tolong sama ibu kamu tuh di rumah kamu. Nah, betul. Atau saudara kamu. Supaya nasib dirimu bisa berubah. Betul tuh, bos. Tapi masa seorang gembel seperti ini bisa merubah nasibnya, bos? Bisa. Apakah dia bisa menjadi kaya, bos? Bisa. Gimana caranya, bos? Dengan modal tekad dan niat, apapun bisa terjadi, C. Aku aja, bos, yang udah ikut bos Fere udah bertahun-tahun, tapi masih belum kaya-kaya, bos. Apalagi pemulung ini, bos. Iya. Kamu bisa berubah nggak, Mas? Mas, Ya. setiap kehidupan itu sudah ada yang ngatur. Iya. Rezeki udah ada yang ngatur. Nah. Mungkin emas rezekinya sekarang lebih baik daripada saya. Namun rezeki itu adalah titipan, Mas. Jangan karena emas sudah banyak rezeki, banyak uang, memperlakukan orang seperti saya serendahnya seperti seorang binatang, Mas. Tidak, Mas. Tidak, Mas. Saya itu tidak menghina emas bagaikan binatang. Tidak. Saya itu hanya bermain-main sama Mas. Betul, betul, mas. Kita Main, Iya. bermain, Mas. Iya. Aku Bermain bermain. dengan kehidupan orang itu tidak baik, Mas. Oh, kamu ngomong begitu seakan-akan aku yang bersalah di sini ya. Aku tidak mau disalahkan. Balik gerobak ini, C. baik, bos. Terus, C. Mas, pelan-pelan, Mas. Ini aset saya satu-satunya, Mas. Aset yang bilang aset itu mempunyai mobil kendaraan. Ini bukan aset. Tuh, lepas. Udah lepasin aja. Gerobak seperti ini paling-paling 200.000 udah jadi ya, bos. Iya. Mau ngapain, Mas? Astaga, Mas. Mas. Ini hanya sekedar kardus. Mas, Mungkin ini tidak bisa membuatmu kaya, tapi bisa membuat kamu bisa makan tiap harinya. Betul tuh. mungkin menurut Mas ini hanya sebatas kardus biasa, kardus sampah, tidak bisa digunakan. Tapi menurut saya ini adalah barang-barang berharga bagi saya, Mas. Ya, aku ngerti. Udah, gak usah gitu. Udah. Gak usah nangis. Aku kasih tahu ya. Cengeng. Kenapa kamu bisa hidup seperti ini? Karena dia itu miskin, bos. Salah.
Kenapa? Pengen tahu? Karena kamu itu malas. Tiap harinya kamu malas. Betul, Bos. Ini masih jam berapa kamu bisa tidur di pinggir jalan? Aku benci orang malas ya. Mas, saya bukan malas, Mas. Saya haus, saya lapar. Mengapa saya tidur di sini? Ya itu karena saya haus, Mas. Itu. Sebentar lagi saya bekerja lagi, Mas. Itu. Nanti kalau saya kehausan gak minum, nanti jika saya langsung bekerja, saya kehausan, saya dehidrasi, nanti saya pingsan di jalan, gimana, Mas? Nah. Siapa yang mau bantu saya kalau saya sakit? Diam. Aku kasih paham sama kamu. Orang kalau pengen sukses itu pasti diuji dulu. Betul, Bos. Mas, tapi setidaknya jangan perlakukan saya dan gerobak saya seperti tadi. Iya, Mas. aku ngerti. Aku ngerti dengan karakterku. Orang-orang itu banyak berkata terhadap aku. Aku itu keras. Betul. Aku itu ngomong itu kasar. Betul. Tapi Mas, di suatu kekerasan aku itu niatnya membangun supaya orang yang ada di sekitarku itu rata kaya, rata akhlak. Sabar, Bos. Sabar, Bos. Aku selalu salah di mata pemulung ini. Saya nggak menyalahkan Mas. Terus apa? Tapi jangan perlakukan saya seperti itu, Mas. Hatiku teriris-iris Mas kalau ada orang yang menyalahin aku. Tapi apa perlakuan Mas terhadap saya itu benar, Mas? Ya pasti salah menurut kamu. Benar, Bos. Benar ya? Benar, Bos. Benar. Karena kamu itu sudah tidur di pinggir jalan Nah. seperti ini, sehingga kamu menghalangi jalan kita. Nah, Saya harus tidur di mana, Mas? Jembatan adalah tempat tidur saya. Emperan juga tempat tidur saya. Atap saya itu adalah langit. Kasur saya itu adalah tanah, Mas. kamu pinter berkata-kata, merangkai kata-kata. Saya Hatiku itu tersentuh. Kamu haus, seharusnya kamu mempunyai tekad bekerja. Jual ini kardus ini, Mas, ya. Jangan dibuang. museumkan kardus ini. Mas, jangan Bos. dibuang-buang lagi, Mas. Hati-hati sama orang manis, Bos. Ya. Omongan dia mulai tadi itu manis, Bos. Nah, seperti gula batu. Seolah-olah dia itu mau uang terhadap kita, Bos. Ya. Kamu ngomong seperti gula batu, seakan-akan aku pengen membantu, seakan-akan aku menyayangimu. Mas salah. Begitu maksud kamu. Mas itu salah. Mas sudah berburuk sangka terhadap saya. Mas, selagi saya masih bisa berdiri, saya akan mencari uang untuk makan sendiri. Saya bagus. tidak bakal mengemis kepada kalian-kalian ini. Saya setuju itu. Lebih baik kamu jadi pemulung daripada kamu jadi pengemis. Karena pemulung itu tidak minta-minta sama orang. Bohong, Bos. Hah? Kalau sudah pemulung, yang jelas dia itu mencuri, Bos. Salah kamu. Oh, salah ya, Bos. Iya salah. Ini aku tahu kamu ambil barang-barang orang yang sudah tidak dipakai kan? Ya. Mas, Sudah, Mas, saya ingin pergi aja, Mas. tolong dengerin ya. Aku orang penting di sini. Kalau aku ngomong pasti orang itu mendengarkan. Kenapa kamu mengabaikan omongan aku yang menasihati kamu? Mas, saya ingin pergi aja, Mas. Saya tidak mau mencari masalah dengan Mas ini. Betul. Ya sudah, kalau Bagus. gitu saya permisi, Mas. Ya. Di matamu aku tak bermakna, tak punya arti apa-apa. Kau hanya inginkanku saat kau perlu, tak pernah berubah. Kenapa kau senggol motorku? Gak apa-apa, Bos. Motor Bos ini anti senggol, Bos. Yuk, Bos. Apaan sih? Gak jelas kamu, Cih. Betul kan, Bos? CRF tahun 2022 Iya. ini, Bos. CRF putih selalu di hati.
Kalau gini terus, kan aku capek nyarinya. Ke situ aja ya. Aduh, nggak ada juga. Nah, ke sana deh. Ke sini ya. Aduh, nggak ada juga. Capek banget ya cari-cari kakak aku. Aduh, kenapa sih kak harus kabur-kabur kayak gini? Kan udah enak di rumah. Cuma disuruh cari jodoh aja, langsung main kabur-kaburan kayak gini. Aduh, kaki aku pegel lagi. Kesini udah, kesana udah. Kemana lagi ya? Aduh, capek banget deh cari-cari kakak. Cari ke depan aja deh ya. Gini, kan umurnya itu udah cukup. Jadi cuma disuruh cari jodoh aja. Kakak juga ganteng kok masih. Hey Dinda, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Kepalaku kok pusing banget ya. Mungkin karena aku kehausan, kelaparan ya. Astaga, kalau kayak gini terus, masa iya aku mau istirahat lagi? Lagi pula tadi aku istirahat digangguin sama orang-orang kurang ajar itu. Gak tahu rasanya jadi aku ya mereka. Sayang, berhenti. Ngapain lagi sih? Kamu tuh gak ada kerjaan banget deh. Minta berhenti segala, nggak usah. Ayo jalan. Mas kenapa mas? Mas kenapa? Aduh. Mas kenapa? Mas sakit? Hah? Saya cuma lapar, Mbak. Haus, gak punya tenaga. Aduh, memangnya mas belum makan? Saya dari tadi pagi masih belum makan sedikit pun, Mbak. Ya Allah. Saya cari kardus sama botol-botol masih belum terjual, Mbak. Ya udah, kita duduk di atas dulu. Yuk, saya bantu. Berdiri. Ya pelan-pelan. Awas. Allah. Ya, awas. Pelan-pelan. Pusing mas. Ya, Mbak. Sebentar. Saya bantu ya, kita duduk di pinggir aja biar enak. Awas mas, awas kakinya. Iya, Mbak. Diangkat dulu sebelah. Nah, kita duduk di yang teduh. Saya bantu. Nah, di sini aja. Pelan-pelan. Ya ampun mas, kenapa sampai lemes kayak gini sih mas? Memangnya barang-barang mas belum ada yang bisa dijual? Belum, Mbak. Seperti yang Mbak lihat di gerobak saya, itu cuma sedikit, Mbak. Dijual juga mungkin cuma dapat 3.000, Mbak. Sebentar, kebetulan saya punya air minum. Nih, kalau mas mau. Terima kasih banyak ya, Mbak. Iya. Pelan-pelan mas, pelan-pelan. Mas. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih sudah memberi saya air, Mbak. Alhamdulillah. Iya, sama-sama mas. Gimana? Masih haus? Sedikit, Mbak. Tapi ini sudah lebih dari cukup bantuannya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Terima kasih udah bantu saya.
Iya, sama-sama Mas. Saya senang bisa membantu Mas. Iya, terima kasih banyak ya Mbak. Udahlah, nggak usah pedulin orang. Tuh. Malah enak-enakan ya. Oh, gitu. Awas aja ya. Tapi saya agak sedikit lemas Mbak, karena masih belum makan. Ya Tapi sudah. nggak apa-apa, istirahat sebentar aja. Mungkin udah pulih. Sayang, Astagfirullah. Kamu apa-apaan sih sayang? kamu yang apa-apaan? Ngapain kamu bantu pemulung seperti ini? Sayang, dia butuh bantuan kita. Kamu nggak lihat tadi dia jalan sempoyongan? Kamu nggak kasihan? Udah aku bilang sama kamu ya. Udah aku bilang nggak usah peduliin omongan orang, apalagi pemulung seperti ini. Sayang, udah Mas, saya minta maaf ya Mas. Biasa, mungkin karena terburu-buru jadi seperti itu. Sayang, kamu ini apa-apaan sih? Kamu yang apa-apaan? Kamu rela dan ikhlas menolong pemulung macam kayak ini. Aku benar-benar gimana kalau seandainya teman-teman kantor tahu bahwasanya kamu menolong seorang pemulung macam kayak gini. Sayang, aku nggak peduli. Aku kasihan sama dia. Aku cuma... Iya, kamu nggak peduli. Akunya yang malu. Paham kamu? Mas, nggak usah cari-cari perhatian kepada perempuan yang menjadi tunangan saya. Kamu, saya peringatkan, nggak perlu kamu mencari perhatian dari gadisku, wanitaku. Saya sedikit pun nggak ada cari perhatian. Sayang, hei. Aku nggak suka sama Iya, tapi pemulung. nggak harus kayak gitu. Kamu kok malah belain pemulung ini? Aku bantuin dia itu karena kemauan aku, bukan karena dia yang memaksa. Jadi kamu nggak usah nyalain dia. Gila kamu ya. Kamu nggak malu? Dengerin ya. Lama-lama aku tuh nggak tahan sama kamu. Tiap hari semua salah aku, apa-apa salah aku. Aku nggak salah, aku yang disalahin. Kamu maunya apa sih? Aku bantuin dia karena aku kasihan sama dia. Kamu nggak usah nyalain dia. Kalau kamu mau nyalain, salahin aja aku sekalian. Aku nggak pernah bener di mata kamu. Mas, Mbak, jangan bertengkar karena saya. Kalau kalian bertengkar karena saya yang sangat bersalah di sini. Enggak Mas, kita nggak bertengkar karena Mas. Semua ini karena keegoisan dia. Dia nggak mau membantu. Enggak, Mbak. Ini karena salah saya. Karena Mas. Mbak nolong saya yang merasa bersalah, Mbak, kalau kalian itu bertengkar. Mas, jangan menyalahkan diri sendiri. Saya membantu Mas itu ikhlas. Jadi, Mas jangan pernah menyalahkan diri Mas sendiri. Kamu ya. Kamu lebih ikhlas. Mas, jangan kasar terhadap wanita, Mas. Diam ya, Mas. Ini adalah calon tunangan saya. Kamu benar-benar ya. Kamu lebih ikhlas untuk menolong seorang pemulung ini. Iya, kenapa? Kenapa? Aku nggak boleh. Terserah aku lah mau ngapain. Aku udah muak ya, aku udah capek dengan semua aturan-aturan kamu. Aku sudah capek mengikuti semua kemauan kamu yang nggak masuk akal. Aduh. Udah. Demi kebaikan kamu, kita berdua. Demi kebaikan apa? Kamu nggak pernah tahu apa yang aku rasain. Kamu nggak pernah tahu. Jangan bertengkar. Semua yang kamu bilang itu karena kemauan kamu. Kamu nggak peduli apa yang aku rasain. Kamu nggak pernah peduli. Aduh, jangan bertengkar. Jangan bertengkar karena saya, Mas, Mbak. Saya minta tolong. Gara-gara kejadian ini ya, Mas, acara pertunangan saya kacau. Sekarang gini deh, kamu lebih memilih aku yang udah mapan atau pria pemulung ini? Kamu mau tanya? Sekarang aku lebih milih kamu atau dia? Kamu mau tahu jawaban aku? Lebih baik aku pilih dia daripada aku pilih kamu yang memang kehidupan kamu sudah mapan. Mbak. Tapi aku nggak akan pernah bahagia hidup sama kamu. Mbak. Kamu aja nggak bisa lihat kesalahan kamu. Bisa-bisanya kamu nyalain orang lain, sedangkan kamu sendiri tuh salah. Harusnya kamu itu lebih introspeksi diri. Mbak nggak salah. Mbak nggak salah berucap. Mbak seharusnya pilih Mas ini, Mbak. Bukan milih saya, Mbak. Enggak, aku udah capek. Sebenarnya aku udah lama pengen udahan sama kamu. Tapi karena orang tua kamu itu baik sama aku mau bertahan sama kamu. Tapi kalau lagi caranya aku nggak mau.
Oke, kalau begitu silahkan kamu lebih ikhlas untuk berpasangan dengan pemulung ini. Aku juga muak. Mas. Udah mas, biarin aja. Mas. Nih, Mas. Udahlah mas, udahlah. Sebenarnya aku udah capek sama dia. Tiap hari aku kayak gini, bayangin dong jadi aku. Aduh Mbak, gara-gara saya Mbak putus dengan Mas. Enggak, bukan karena mas. Tapi ini memang kemauan saya mas. Saya udah nggak tahan sama dia. Sikap dia yang temperamen banget tuh buat saya tersiksa. Saya capek mas. Sabar ya Mbak. Lebih baik kita cari tempat lain untuk ngobrol. Kalau di pinggir jalan seperti ini mungkin nggak enak untuk ngobrol Mbak. Ya, sambil tenangin diri Mbak ya. Iya mas. Sebentar. Mari Mbak. Oh, jadi calon Mbak itu kasar ya Mbak? Iya mas. Dia tiap hari kayak gitu sama saya. Oh, Jadi saya udah nggak tahan lagi. ada apa Mbak kok berhenti? Nggak apa-apa. Kok aku dengar suara adikku ya? Halo Mas Ferry. Astaga, Mas Ferry. Mas Ferry ngapain bawa gerobak kayak gini? Kan Mas Ferry itu disuruh cari calon istri. Kok malah cari kardus kayak gini sih Mas? Diam. Jodoh terus. Kakak ini bosen dengerin dijodohkan, cari jodoh. Kakak bosen, kakak pengen hidup normal. Paham? Udah, kita ke pinggir dulu. Udah, ayo. Loh. Sini Mbak. Ayo Mbak, kita ke pinggir dulu. Maafin saya ya Mbak. Gara-gara saya Mbak jadi bertengkar. Mas Ferry. Kamu nangis ya? Udah, sini. Mas Ferry. Kita ngomong berdua. Kamu ngapain ada di sini, Vin? Ya aku kesini tuh mau cari Mas Ferry. Habisnya Mas Ferry itu udah ngilang udah berapa minggu. Jadinya aku ditugasin sama Mama buat cari Mas Ferry. Shh, Mas Diam. Ferry, dengerin aku. Kalau Mama masih memaksa aku, udah. Aku nggak mau. Aku mau mencari wanita yang benar-benar tulus kepadaku. Yang nggak tulus itu Mas Ferry. Tuh lihat. Kakak cantik ini dibikin nangis sama Mas Ferry. Kakak kenapa kok nangis? Pasti gara-gara Mas Ferry ya. Ya udah Kak, ikut aku pulang yuk. Ngapain? Kamu bawa-bawa orang pulang aja kamu. Kamu udah kenalin sama Mama lah. Maaf, ini sebenarnya ada apa ya? Saya nggak tahu apa-apa. Gini Kak, aku kasih tahu kakak cantik ini ya. Ini sebenarnya Mas aku yang di samping kakak itu lagi cari jodoh. Dia itu udah lama kejombloan Kak. Makanya disuruh nikah. Mending Vin, kakak Vin. cantik ini ke aku. Kayak kereta api aja kamu kalau ngomong. Gak ada rem. Mas, Maafin adik saya ya Mbak. Memang adik saya kalau ngomong itu ngerocos kayak mercon meletus. saya minta maaf ya Mas. Sebelumnya saya permisi saja. Saya mau pergi aja Mas. Mbak, saya akan merasa bersalah jika saya membiarkan Mbak pergi, dan karena saya, Mbak dan Masnya tadi berpisah, jadi sudah kewajiban saya untuk menghibur Mbak agar Mbak tidak bersedih. Mbak, saya dengar tadi Mbak membatalkan tunangannya sama Masnya ya? Mas jangan menyalahkan diri Mas. Malah saya berterima kasih sama Mas karena Mas saya bisa terbebas dari dia. Saya nggak kuat Mas tiap hari sama dia kalau kayak gini. Sudah lama saya pengen udahan aja sama dia. Saya nggak mau sama dia Mas. Sama Mas aku aja Kak. Iya Mas, kakak cantik ini itu cocok. Mungkin dia tuh lagi nangis karena Mas aku yang tampan ini berpakaian seperti ini. Ngapain sih?
Mbaknya nggak bakal mau sama Mas. Mau. Mas ini jelek. Mbaknya itu cantik. Udah diam. Kak, sini deh sini. Kan kakaknya itu lagi sedih. Kakak mau ya dikenalin sama mama aku. Lagi pula mas aku ini baik kok. Ya mau ya kak. Kakaknya ini cantik kok. Oh iya, kakak mending langsung nikah aja sama masnya aku ya. Saat ku tata bintang, kau tampakkan kilaumu dalam gelapnya malam. Oh, tapi kita belum saling kenal. Saya tadi cuma bantuin mas kamu, soalnya mas kamu tadi sempoyongan jalannya. Sempoyongan. Mas Ferry ini belum makan ya? Nah justru itu kita langsung makan berdua aja. Kakak cantik, kebetulan kakak itu siapa namanya? Putri. Oh Kak Putri. Kak Putri itu cocok banget sama Mas Ferry. Udah langsung dibawa aja dong Mas. Nih pegangan tangan dong. Kok? Nah gini. Vin, kamu ini apa-apaan sih Vin? Cocok tahu? Mbaknya mau nggak? Mau kan ya Kak? Mau Mas? Kok bisa mau? Kita kan baru kenal. Ya mungkin udah takdir. Ya udah, kita kenalan dari awal. Aku bukan seorang pemulung, tapi namaku Ferry. Aku direktur di PT Cahaya Berkah. Jadi kamu berpenampilan seperti ini, itu ngapain? Aku kabur dari rumah karena mamaku mendesak aku untuk menikah. Aku dijodohkan sama cewek si A, cewek si B, cewek si C, D. Tapi mereka semua nggak cocok. Mereka hanya taunya dengan hartaku aja, uangku aja. Tapi kalau kamu setuju, seperti yang kamu katakan barusan, kamu mau ikut aku nggak? Aku kena diem, aku nggak nanya sama kamu. Kamu mau ikut aku nggak ketemu sama mama? Tapi aku malu. Gak usah malu. Ada aku kok di samping kamu. Ada aku juga Kak, nanti aku temenin ya. Nanti aku bilang sama mama kalau Mas Ferry ini udah dapetin tambahan hati. Udah, anterin calon kakak iparmu masuk ke mobil. Ku rasakan cinta